Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita kembali sudah ada di akhir pekan kerja kita. Tentu sukacita kita senantiasa semakin bertambah. Karena kasih sayang Tuhan, Dia menjaga, Dia memelihara kita semua, dan kita sudah dihantar memasuki akhir pekan kerja kita. Mari kita mengisinya dengan satu penyerahan diri kita secara total, supaya kita diperlengkapi dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami melangkah dalam kehidupan kami dari hari ke hari, dan kini kami semua ada di akhir pekan kerja kami. Semua yang kami nikmati berasal daripada Tuhan Yesus saja. Sehingga kami menyadari, sekalipun kami yang melangkah, kami yang melakukan, tapi Tuhanlah yang selalu menjaga kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Dan kini Kau sudah hantar kami memasuki akhir pekan kerja kami. Kami ingin mengisi akhir pekan kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi kami semua sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini di akhir pekan kerja kita, bacaan kita terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 12 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-10. Yang mengatakan, Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, empati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita melihat orang yang sedang berkekurangan, tentu ada rasa iba, lalu kita akan mengatakan, kasihan dia. Maka itulah yang disebut dengan simpati. Kita melihat dan merasakan iba, rasa iba, kasihan kepada orang-orang yang serba berkekurangan atau sedang mengalami musibah. Tapi kalau rasa iba itu dibarengi dengan sebuah kepedulian, maka itu yang kita sebut dengan kita berempati. Kita merasakan apa yang dirasakan orang lain yang sedang mengalami pergumulan, lalu kita berusaha untuk mencari jawaban dan membawa dia pada solusi yang terbaik sehingga dia menikmati satu keadaan yang nyaman. Nah, saudara-saudara, itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus, di mana jemaat di Filipi melakukan apa yang sangat dibutuhkan oleh Paulus, yaitu pendampingan, yaitu perhatian. Bukan hanya pendampingan, perhatian, tetapi caranya untuk terus memperhatikan dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan Paulus. Sehingga ayat yang ke-10 tadi dikatakan, Paulus di dalam penjara tapi dia bersuka cita. Karena dia tidak sendirian. Karena jemaat di Filipi selalu peduli dan memperhatikan. Bukan sekedar simpati, merasa kasihan dan sebagainya, tetapi langsung melakukan dengan perbuatan nyata, yaitu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pelayan Tuhan. Maka kita perhatikan pada ayatnya yang ke-18. Dikatakan begini, kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan sekarang dalam konteks kita, apa yang bisa kita lakukan terhadap orang lain? Kita bukan hanya sekedar melihat, tapi kita juga harus merasakan seperti yang dirasakan. Bagaimana caranya? Ya, kita langsung bertemu dengan mereka. Lalu kita menyapa dan kita turut ambil bagian dalam pergumulan mereka. Sehingga dengan kepedulian kita, dengan kita datang dan mendekati dan masuk, maka kita dapat mengangkat mereka dari keberadaan mereka, bahwa mereka tidak sendirian. Mereka ada bersama dengan kita. Dan karena itu saudara-saudaraku, mari kita teruskan apa yang dilakukan oleh Yesus.
Yesus langsung berjumpa dengan umatnya. Yesus langsung berjumpa dengan orang-orang yang merasa sakit. Dalam kelemahan tubuh, Yesus langsung menyapanya. Sehingga segala kekurangan dan kebutuhan itu Yesus penuhi. Nah, karena itu dia juga sudah menyelamatkan saudara dan saya karena dia peduli. Kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita. Yesus datang dan memperhatikan kita. Lalu dia mau mengangkat kita dari segala pergumulan. Dia tanggung semua itu di kayu salib, bahkan sampai mati. Dan ketika dia bangkit, dia mengajak kita untuk bersuka cita, karena dia sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Mari, selama kita dipercayakan Tuhan melangkah dalam dunia ini, kita pun harus berbuat yang terbaik untuk dan bagi kemuliaan Dia. Selamat berkarya. Teruslah kita melakukan segala sesuatu. Kita berempati dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari kita semua, dari gerejanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpuji namamu. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Nanlohi, Ibu Rosmina Sembiring, Bapak Frans Tumbol, Ibu Marta Talahatu Aninjola, Ibu Beatrix Aipasa dalam proses pemulihan, Ibu Sukindar Tati Kalalo, dan Saudari Lina Lawalata. Kami serahkan semua saudara-saudara kami dalam proses pemulihan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Ibu Ayu Saraswati dan Bapak Ronald Banta. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Jemaatmu dari sektor pelayanan 1 sampai 5, tiap pribadi, tiap keluarga. Kami berdoa juga untuk para diaken, penatua. Tuhan berkati dalam tugas panggilan dan pengutusan mereka semua. Tuhan berkati keluarga mereka dan karya kerja mereka. Unit-unit misioner yang ada, Tuhan berkati semuanya. Berkati juga badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami serahkan seluruh unsur yang ada di jemaat GPIB Sejahtera, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan juga berkati aparat-aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian, diberkati mereka semua. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.